Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Mas Adi atau biasa dipanggil Mas Adi. Bagi teman-teman yang sedang melihat atau nonton video rekaman ini berisikan pembahasan soal-soal dari 1 sampai 7 soal. Nah, nanti akan dibahas satu per satu soalnya dan teman-teman mengerjakan satu soal 1 menit bagi teman-teman yang live langsung mengerjakan via Zoom. Nah, bagi teman-teman yang sedang menonton, silakan disimak dari 1 sampai 7 soalnya. Baik, pada malam hari ini saya nggak sendiri, tentu ada pemateri yang memang ditunggu-tunggu, yaitu ada Bu Adel, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kalau saya yang memperkenalkan kurang afdol, karena ada peserta baru yang mungkin belum kenal sama Bu Adel. Kalau gitu, silakan Bu Adel, waktu dan tempat dipersilakan untuk sapa-sapa mereka. Oke, terima kasih Mas Adiu. Terima kasih buat bunda-bunda semua. Oke, perkenalan lagi ya. Mungkin ada peserta baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Baik buat Mas Adiu sebagai moderator dan buat bunda-bunda semuanya. Jadi nanti di sini kita akan sharing tentang bagaimana sih nanti mungkin salah satunya adalah trik dan trik bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Karena bagaimanapun soal itu tidak jauh dari apa yang sudah kita bahas, memang hanya pengertiannya saja kepada kita Bunda. Jadi harapannya di dalam 7 soal ini nanti ada interaksi baik dari saya maupun dari bunda-bunda semuanya. Semoga bermanfaat nanti ya Bunda ya. Mungkin begitu aja Mas Adi untuk Oh iya, belum perkenalan. Nama saya Adele. Biasa dipanggil Bu Adel. Kebetulan tadi sudah perkenalan di awal oleh dengan Mas Adi ya. Saya kebetulan jadi dosen di Tegal. Jadi monggo bunda-bunda mungkin nanti ada kesempatan untuk mampir ke Tegal nanti hubungi saya. Begitu ya Mas Adi ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Adel atas perkenalan. Sami-sami Mas Adi. Nah, teman-teman semua yang baru gabung di Voko Indonesia, kita langsung mulai soal ya. Suami orang Tegal, Bu Adel, salam kenal. Oke, suaminya Bu Fani orang Tegal ya. Oke, salam kenal Bunda. Ngapa ya Bunda ya? Nyong-nyong gitu ya Bun. Oke, Bu Adel. Kalau gitu, ini izin langsung saya share screen ya, Bu. Monggo silakan Mas Adil. Oke, untuk kelasnya langsung kita mulai. Akan ditampilkan soal 1 menit 1 soal. Saya akan berikan timer di sini. Jadi teman-teman fokus mengerjakan. Nanti kolom chatnya dimatikan, akan dinyalakan setelah 1 menit selesai. Soal nomor 1, silahkan dimulai. Baik, silakan yang sudah ketemu jawabannya diketik di kolom chat. Oke, sudah 15 orang yang sudah menjawab. 19, 23, 25, 30. Ayo yang belum? Yang belum menjawab, silahkan. Maksimalkan malam ini ya. Yuk, yuk. 50. Oke, dan jawabannya masih eh, seragam ya, kebanyakan yang E, ruptur uteri. Harusnya kalau udah mendekati UKOM ini udah makin mateng. Nah, kita lihat sih jawabannya ini mulai seragam di soal pertama. Tapi kita nggak tahu seragamnya jawaban nomor 1 ini betul berjamaah atau malah salah berjamaah. Ada yang jawab D juga, Kak Putri Fani. Berarti
Di sini pilihan jawabannya ada 2, yang D dan E. Kalau gitu penasaran ya jawabannya yang mana? Kalau gitu Bu Adel, boleh langsung Bu dibahas soal nomor 1. Jawaban betulnya yang mana ya? Oke, terima kasih Mas Adi dan terima kasih bunda-bunda semuanya. Tadi sudah mayoritas itu menjawab E ya. Oke, terima kasih Bunda. Jadi seperti di awal saya sampaikan, kita hanya ngambil clue-nya aja gitu ya Bunda ya. Jadi di sini ada seorang perempuan itu sudah usia 30 tahun, mungkin pada saat dipimpin persalinan itu oleh dukun dan sudah ada riwayat SC, berarti anak ini anak kedua ya Bun. Jadi anak pertama itu SC dan dia untuk menolong bersalinnya itu di dukun. Nah, ternyata dukunnya tidak sanggup gitu ya Bunda ya. Makanya mungkin langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sini ibunya mengeluh adanya rasa nyeri yang sangat gitu ya Bunda, yang sangat amat dalam di bagian perutnya, dan hasil pemeriksaannya tekanan darahnya atau vital sign-nya itu sudah mulai menurun semuanya Bunda. Dan ini clue-nya yang paling utama Bunda. Ada lekukan di suprapubik ini masih dalam waktu dalam kala 2 ya Bunda, kontraksi melambat. Ibu dalam kala 2 yang ditanya adalah diagnosis. Tapi kalau yang ditanya adalah diagnosa potensial pada kasus di atas, kita bisa jawab shock neurogenik gitu ya Bunda ya. Nah, di sini ada yang B, inversio uteri, ada yang C, prolapsus uteri, D, solusio placenta. Prinsipnya kalau solusio placenta itu berbeda ya Bunda. Jadi kalau di sini tadi memang sama-sama menimbulkan shock neurogenik, akan tetapi di sini clue-nya yang paling itu adalah ada lekukan di suprapubik dan ada riwayat SC karena riwayat SC ini merupakan salah satu faktor resiko bisa terjadinya ruptur uteri itu menjadi peluang terjadinya rahim robek atau ruptur uteri ya Bunda ya. Jadi makanya biasanya dokter itu cenderung menyarankan ibu hamil itu untuk menghindari persalinan normal kalau dia sudah pernah SC, apalagi jaraknya sangat dekat sekali gitu Bunda. Jadi jawabannya adalah E, ruptur uteri. Tapi coba kita bahas sedikit ya Bunda ya. Jadi kalau uterus ataupun rahim, kalau kita katakan bahwa itu adalah organ yang bisa mengembang seiring terjadinya pertumbuhan janin. Nah, akan menyusut juga kalau janinnya sudah dilahirkan dalam proses persalinan gitu ya Bunda ya. Jadi pada ruptur uteri itu rahim itu bisa atau dapat robek karena adanya tekanan yang hebat selama proses persalinan. Nah, adapun faktor risikonya yang sering terjadi itu penyebabnya adalah satu, mungkin karena ibunya terjadi kehamilan kembar, bisa terjadi polihidramnion ataupun Betul. makrosomia gitu ya Kenapa Bun. cuma Yang kedua, faktor resikonya itu bisa disebabkan oleh induksi persalinan yang berlebihan. Makanya pada saat kita memberikan induksi persalinan pun harus mulai dari tetes terbawah ya Bunda, dari 4 dan maksimalnya juga sampai 40 tetes per menit. Nggak boleh lebih gitu ya Bun. Yang ketiga itu tadi salah satu resikonya adalah karena memang terjadinya operasi ataupun SC gitu. Kemudian ada grande multipara, ada kehamilan posterum ataupun postdate itu salah satu ataupun lebih banyak daripada resiko-resiko terjadinya ruptur uteri. Jadi gejalanya di sini kan di dalam soal itu atau di dalam kasus disampaikan atau dimunculkan ibunya mengeluh rasa nyeri yang amat dalam di bagian perutnya. Kemudian ada kontraksinya itu melambat atau bahkan bisa berhenti itu kontraksinya nggak ada sama sekali Bunda. Kemudian ada juga perdarahan hebat bisa terjadi dari keluar ataupun dari vaginanya. Begitu ya Bunda ya. Jadi salah satunya untuk mengatasi ini kemungkinan besar dokter itu akan melakukan histerektomi. Kalau ruptur uteri imminens itu berarti masih mengancam. Tapi kalau ruptur uteri itu kemungkinan besar sudah terjadi robekan gitu ya Bunda yang ujung-ujung nanti adalah ruptur uteri komplit. Nah, bedanya dengan solusio plasenta apa Bunda? Jadi kalau misalnya kalau dia ruptur uteri itu biasanya pada saat kita melakukan perabaan atau palpasi itu bagian-bagian janin itu kita raba dengan mudah atau dengan gampang. Kenapa? Karena memang sudah keluar dari rahim. Sementara solusio plasenta itu sangat sulit untuk kita melakukan perabaan. Bedanya di situ Bunda. Tapi untuk menimbulkan diagnosa potensialnya itu sama-sama dengan shock neurogenik. Begitu ya Bunda ya. Terima kasih Mas Adiu.
Oke, baik. Siap, terima kasih Bu Siap. Adel untuk pembahasan soal yang pertama. Sudah dibahas ya, soal yang pertama keren teman-teman sekalian. Jawaban nomor 1 bisa betul berjamaah pada malam Jamaah. hari. Tapi karena ini ada yang jawab deh juga, kira-kira buat semuanya. Soal nomor 1 ini sudah paham ya? Soal nomor 1 sudah paham? Kalau sudah paham, boleh ketik lanjut dong di kolom chat, supaya kita bisa bahas lagi di soal berikutnya. Coba kita lanjut. Lanjut ya. Oke, kalau sudah lanjut, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, saya akan tampilkan soal yang kedua. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dijawab di kolom chat. Jawabannya A, B, D, E. A, B, D, E. A, B, C, D, E sekarang. Oke, A, B, C, D. Oh, sampai batuk. A, B, C, D, E jawabannya ya. Semua dipilih. Bagian manakah yang terkecoh? Ayo, yang belum jawab. Didominasi jawaban yang D, 23 minggu. Oke, masih beragam. Dan sudah minus 1 menit. Waktunya sudah minus 1 menit. Oke, semuanya dipilih A, B, C, D, E ya. Kalau gitu, biar nggak bingung, langsung kita lihat pembahasannya. Izin Bu Adel, nanti ke slide berikutnya, saya diminta tolong saya diarahin aja Bu. Kalau mau Oke. pindah slide gitu. Oke, Oke Bu, siap, siap. Silakan Bu. siap. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Bunda-bunda. eh untuk menghitung usia kehamilan memang kita butuh kecermatan gitu ya Bunda ya. Biasanya itu kebanyakan masih manual gitu ya Bunda ya. Oke, Mas bisa untuk slide berikutnya. Oke, siap. Oke, jadi nanti bunda-bunda bisa menentukan apakah kehamilan 20 minggu. Nah, kita pakai rumus aja, Bun. Karena kalau misalnya kita nanti ujian itu, kalau kita pakai secara manual, itu agak lama memang ya. Tapi kalau kita pakai rumus, Bun, itu nanti bisa mempercepat kita menentukan. Karena kalau misalnya menghitung usia kehamilan itu, tidak akan ada lagi 23 lebih 1 hari, 23 lebih dari 2 hari, 23 lebih dari 3 hari, enggak. Jadi langsung digenapkan 23 minggu, 24 minggu, atau 25 minggu. Nah, begini ya Bunda ya, untuk rumusnya biar cepet gitu ya. Jadi kunjungan dikurang hari pertama haid terakhir. Nah, kunjungannya tadi kan Bunda tanggal 20 bulan 6 tuh, tahun 2023. Nah, kemudian HPHT-nya ataupun hari pertama terakhirnya setelah kita lakukan anamnesa itu ternyata tanggal 6 bulan 1 tahun 2023. Ini kita tidak melihat tahun ya Bunda ya. Kalau kita melihat tahun itu HPL ya untuk menentukan hari perkiraan lahirnya. Ini kita menentukan usia kehamilannya. Oke. Nah, ini Bunda, bulannya itu dikurang ya. 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Kemudian tanggalnya kita juga kurang Bunda. 20 dikurang 6 sama dengan 14.
Sampai di sana paham ya Bunda ya. Kemudian kita masukkan di dalam rumus. Rumus itu kalau dia dalam minggu ini tanggal yang bulan 5 ini nanti. Suaranya Bu Adel hilang ya? Apakah di saya aja? Di teman-teman gimana? Suara Bu Adel hilang atau masih lancar? Hilang. Oke, kalau hilang kita tunggu ya. Mungkin di sana sedang hujan karena memang di Tegal, Jawa Tengah tuh pokoknya hampir rata hujan. Dan ada beberapa teman-teman kemarin sudah jumpa ya, kita ketemu di Kudus, ketemu sama Mas Adil. Terus di Jogja juga ada peserta yang udah ketemu. Oke, kita tunggu. Masih kita tunggu Bu Adelnya ya. Aduh, maaf Mas, terlempar. Oke, siap Bu. Oke. Oke Bu, Maaf ya silakan. Bunda, maaf Bunda. Oke. Kemudian Bun, ini 10 hari yang 5 kali 2 tadi, itu 10 hari ditambah dengan 14 hari. 14 itu dari mana Bunda? Dari tadi 20 dikurang 6, sama dengan 14. Kemudian kita tambahkan 10 hari ditambah 14 hari, itu sama dengan 24 hari. Nah, ini kita pecah Bunda, jadi kita pecah ke minggu. Berarti kalau 24 hari ini bisa 3 minggu lebih 3 hari. Nah, kemudian 3 minggunya ini kita tambah dengan tadi Bunda, 5 kali 4 sama dengan 20 minggu gitu ya Bun. Jadi 20 ditambah 3 sama dengan 23 minggu. 3 harinya kita tidak pakai ya Bunda ya. Tapi kalau misalnya nanti di sini 3 minggu, 3 minggu lebih dari 5 hari itu kita genapkan jadi 4 minggu. Jadi di bawah 4, 3, 2, 1 kita genapkan ke bawah, tapi di atas 5, 6 kita genapkan jadi ke atas. Tadi 23 jadi 24. Jadi ini rumusnya biar cepat Bunda karena kita apa ya Bun? Karena kita mengejar waktu. Oke. Ini yang untuk 1 tahun. Memang ini harus setiap hari memang dilatih Bunda. Oke, bingung Ibu? Oke. Kalau 5 kali, ini Bunda, 5 kali 4, 5 kali 2 itu sudah yang 4 itu dalam minggu, 2 dalam hari itu sudah konstanta ya Bunda ya. Konstanta itu artinya nggak usah diubah. Dari mana rumusnya? Ya itu rumusnya gitu loh Bunda. Jadi misalnya kalau luas daripada balok, misalnya panjang kali lebar kali tinggi, kalau nggak salah gitu Bun. Jadi kita nggak usah kali ini, ya memang rumusnya sudah itu gitu loh Bun. Ya, oke. Jadi itu yang kita masukkan. 5 kali 4, 20 hari, 20 minggu. 5 kali 2 sama dengan 10 hari. Mungkin masih ada yang kita langsung interaksi saja, nggak apa-apa ya Mas Adiu ya? Ya, Apa-apa Bu Adel, nggak mungkin apa-apa. ya, mungkin duanya dari mana Bun? Itu sudah konstanta Bunda. 4, ini kan di atas bisa dilihat kita tentukan waktu kunjungannya dikurangi HPHT-nya. Udah itu dulu Bun. Tadi kunjungannya tanggal 20 bulan 6. Kemudian HPHT-nya tanggal 6 bulan 1. Nah, itu kita kurangkan. Kemudian muncul 5 kan Bun? Di dalam bulan itu. Nah, 5 ini kita kali 4. Jadi yang kita kali itu adalah yang bulannya yang dikurangi. 6 kurang 1 sama dengan 5. 5 ini yang kita kali jadi 4 dalam bentuk minggu berarti 20 minggu. 5 kali 2 berarti itu dalam hari ya Bunda, 10 hari. Nah, sampai di situ paham dulu ya Bun. Oke, tapi ini kan masih ada Bun, 20 dikurang 6. Itu hari Bunda. Hari, 14 hari. Nah, ini tadi kan 5 kali 2 itu 10 hari. Kita tambahkan saja 10 hari ditambah 14 hari sama dengan 24. Kemudian 24 hari ini kita pecah dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari, Bun. Jadi kita pecah 24 hari ini menjadi 3 minggu 3 hari. 3 harinya jangan kita pakai Bun. Karena tadi saya sudah katakan penggenapannya itu 1, 2, 3, 4.
ke bawah, kalau 56 berarti ke atas gitu ya Bun. Berarti ini tadi 20 minggu ditambah 3 minggu jadi 23 minggu. Oke, maaf yang 5 hari itu di mana Bu? Eh, yang ini Bunda, eh, yang 6 dikurang 5 1. itu 6 dikurang 1 Bunda. Iya, betul. 2 hari itu sudah Bunda, dikali 4 minggu itu sudah rumus, dikali 2 hari itu sudah rumus Bunda. Jadi nggak usah mikir dari mana empatnya, dari mana dua. Jadi sudah mutlak, sudah konstantanya itu Bun. Jadi kemungkinan besar nanti Bunda, dia tidak kunjungannya misalnya bulan 7, kemudian HPHT-nya misalnya bulan 2, berarti 7 dikurang 2. Nah, itu yang kita kalikan. Gitu. Boleh contohnya lagi, Bun? Mungkin punya uret-uret sendiri ya. Coba saya sebut satu ya, Bun. Yang paling gampang saja. Nanti di balik itu akan ada lagi. Misal, Bun, mengerti. Alhamdulillah kalau mengerti ya, Bun. Ini masih dalam 1 tahun. Bagaimana, Bun, kalau misalnya dia beda tahun? Gitu. Oke, mungkin bisa bisa ngambil uret-uretnya, Bunda ya. Kunjungannya tuh tanggal 28 bulan 11 2020. Oke, kemudian haid terakhirnya itu tanggal 12 bulan 6 2022. Nah, kira-kira usia kehamilannya berapa, Bun? Pakai rumus, Bun. Open mic aja ya, Bun, biar langsung itu. Silakan. Nah, ini ada yang ngasih nih. Kak Pusparini. Kalau tahun tidak dikali, Bunda, kita tidak melihatkan, kita tadi saya sampaikan di depan Bun, kalau tahun itu kita tidak mikir tahun, hanya beda nanti kalau misalnya dia data terakhirnya itu misalnya tahun 2022, kemudian kunjungannya dia tahun 2023. Jadi rumusnya yang berbeda Bunda. Oke, saya ulang soalnya ya Bunda ya. Kunjungannya itu tanggal 28 bulan 11 2022. Kemudian haid terakhirnya tanggal 12 bulan 6 2022. Kira-kira sekarang usia kehamilannya berapa, Bun? Oke, saya ulangi lagi ya, Bun. Makasih Bu Adel. Enggih. Tanggal kunjungannya Bunda tanggal 28 dikurang 11, dikurang 11. Tanggal 28 bulan 11 tahun 2022. Kemudian hari pertama hari terakhirnya itu tanggal 12 bulan 6 tahun 2022. Prinsipnya kunjungan dikurangi hari pertama haid terakhir. Terima kasih sudah dapat tuh 20 minggu tadi Bun. Luar biasa. Siapa siapa tadi tuh Mas? Yang 24 minggu, Bu. 24 minggu. Kak Nilva, Kak Nurul, Kak Putu, Kak Ika, Kak Fitri yang 20 minggu. Sisanya 24, ada yang 22 minggu. Ya, luar biasa Kalau udah bunda-bundanya. hitung-hitungan emang kayak gitu nih kayaknya nih. Iya, tapi semakin seru, Mas, karena Semakin seru. oke. Jadi jawabannya 24 minggu, Bunda. Luar biasa. Berarti udah mulai paham nih. Mbak Nilva Yanti, ya, Bunda Nilva, 24 minggu. Ada yang kurang paham, Bunda? Apakah Ini masih? ini pakai rumus. Nanti di slide berikutnya itu yang pakai manual, Bun. Pakai manual itu lama. Jawabannya sih sama aja, karena nanti di dalam soal tidak akan ada lebih 2 hari, lebih 3 hari. Karena kenapa, Bun? Gak ada ngaruhnya lebih 1 hari, lebih 2 hari, lebih 3 hari, gak ada ngaruhnya. Karena udah ada rumus Begitu. mutlaknya tadi ya, Bu. Iya, betul. Oke, lebih Gimana, Bun? Kita bisa lebih lanjut? pandai manual katanya tuh, Bu. Oke, manual next, Mas. Kalau Oke, manual. siap. Dengan soal yang sama ya.
Oke, berarti di soal nomor Oke, 3 ini soal manual ya teman-teman. ya. Silakan. Yuk, waktunya nggak dimatiin. Kolom chatnya langsung kalau Bukan, ketemu. slide-nya Mas, slide berikutnya. Ini kan pakai Oh, rumus. masih. Nah, Oh, ya, 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 ya. ini secara slide-nya untuk itu Bun, untuk yang manual. Bulan satu itu kan 31 ya Bun ya. 31 dikurang 6. Begitu kan Bun? Sama dengan 25. 25 itu kita pecah menjadi 3 minggu 4 hari. Oke, kemudian bulan 2 dalam minggu itu kan 4 sampai tanggal 28 kan Bun? Biasanya kan kita pakai jari-jari yang 31 itu yang nonjol gitu ya Bun. Kemudian yang agak ke bawah itu 30 gitu. Kemudian sampai nanti tanggal 6. Sampai tanggal 6 sampai bulan 6. Satu, kalau ini dimulai dari hari pertama hari terakhirnya Bun. Sampai nanti terakhir dia kunjungan tanggal 20 bulan 6. Nah, terakhir 20 itu kita pecah menjadi 2 minggu 6 hari. Sampai di sana paham ya Bun? Kemudian kita akumulasikan. Yang minggu yang tanda merah yang saya buat tanda merah itu pun setelah kita akumulasikan jadi 21 minggu. Yang di sebelahnya warna ungu itu 18 hari. Itu kita pecah lagi 2 minggu lebih 4 hari. Nah, tadi kan saya sampaikan 1, 2, 3, 4 itu tidak digenapkan. Sehingga 21 ditambah 2 itu sama dengan 23 minggu. Begitu Bun, kalau secara manual. Monggo Bunda, mau secara manual sih nggak jadi masalah Bun, mau secara pakai rumus juga hanya karena kita dalam apa namanya membaca soal dan menjawab soal itu kan kita dikejar oleh waktu. Jadi mana yang lebih gampang itu yang dan lebih simpel itu yang kita kerjakan. Seharusnya kan seperti itu ya Mas Adi ya. Betul. Oke. Baik. Sudah ya, sudah paham ya, karena kebanyakan yang di kolom chat bilangnya paham. Dan ini ada Oke, beberapa yang sip. bilangnya lebih paham kalau manual. Manualnya juga sudah ditampilkan. Oke. Oke, baik Bu Adel. Supaya waktunya Ah, pas, kita kerjain soalnya dulu. Jadi kalau siap. misalnya nanti ada Ada pertanyaan, boleh pertanyaan? ditanyakan di Oke. akhir. Gitu ya Oke, Bunda-Bunda ya. siap. Oke, Bu Adel, terima kasih Bu. Agak alot sedikit nih Oh, untuk nggak apa-apa, Mas. Nanti memberikan kan ada pemahaman. di akhir sesi ya, Mas. Siap, Bu Adel. Oke, Oke. siap. Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3 ya, Bunda-Bunda ya. It Oke. next, Mas. Oke. Next. Next. Oke. Oke, siap. Oke, soal nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan dijawab di kolom chat. Kak Nurul menjawab B. Ikuti B lagi, B lagi, B lagi, B lagi, B lagi. Masih yang B. Wah, berjamaah nih jawabannya. B, 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 B. Oke, masih B, belum ada yang lain. Oke, masih B. Ayo, yang lain cepet dijawab. Ayo, ayo. Mhm. B, B. Sudah minus hampir 1 menit. Baik, kalau gitu langsung saja kita kunci jawabannya didominasi B alias betul berjamaah. Jawabannya berjamaah B
Silakan Bu Adel untuk dibahas soal yang ketiga. Oke, siap Mas. Terima kasih Bunda. Oke, ini betul berjemaah sepertinya ini Mas. Luar biasa bunda-bundanya. Mudah-mudahan soalnya seperti ini ya Mas ya yang keluar. Saya yakin Amin. pasti nanti kalau seperti ini soalnya sudah pada lulus semua. Oke Bunda. Jadi di sini kan otomatis kan presentasi bokong ya Bun. Jadi sebelumnya nanti coba kita bahas sedikit kalau yang namanya persalinan bokong itu berarti ada dua cara. Persalinan perabdominal atau secara SC dan yang kedua adalah persalinan pervaginam. Kalau ini kan persalinan pervaginam ini ya Bunda. Nah, di mana untuk persalinan pervaginam itu ada tiga teknik. Satu secara persalinan spontan yang kita sebut dengan BRAH, itu tenaganya dari ibu secara keseluruhan. Yang kedua dengan cara manual aid, itu berarti tenaganya setengah dari penolong dan setengahnya lagi dari si ibu gitu ya Bun. Kalau yang ketiga itu untuk persalinan pervaginam itu adalah total ekstraksi atau ekstraksi total, itu keseluruhan tenaganya dari penolong. Begitu, Bun. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah apakah teknik persalinan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, kalau Muller itu, kemudian Deventer itu sama dengan plastik ya, Bunda ya. Jadi itu untuk dengan cara manual aid. Kalau Moriso itu untuk mengeluarkan kepala. Sementara di sini kan Bunda pertanyaannya dari kasus ataupun soal itu bahwa teraba adanya sakrum, kedua tuberosis iski dan anus janin. Nah, kemudian bidan memimpin persalinan saat adanya kontraksi. Jadi, yang untuk lead ini adalah teknik persalinan yang dilakukan adalah secara brah ataupun secara spontan yang di dalam choice itu adalah B. Gitu. Kalau Muller itu tadi seperti yang saya sampaikan salah satu adalah persalinan manual aid itu untuk melahirkan bahu depan ya Bun. Kalau Deventer ataupun klasik itu untuk mengeluarkan bahu bagian belakang. Kemudian untuk Mauricio tadi adalah untuk mengeluarkan kepala. Jadi terima kasih Bunda. Jadi jawabannya benar adalah brah ataupun secara spontan. Yang artinya tadi spontan ini adalah pure tenaga oleh ibu. Jadi di situ kan ada fase lambat, kemudian fase cepat, fase lambat gitu ya Bun. Oke, terima kasih Mas Adil. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel atas pembahasan soal nomor 3. Jawabannya Siap, betul berjamaah. berjamaah. Selamat teman-teman yang betul berjamaah. Bu Adel ini pandai memainkan ritme peserta dalam mengerjakan. Dikasih soal yang agak bingung dikit, terus dikasih agak yang betul lagi, mantap nih pokoknya. Jadi terus-terusan dinamis gitu Bu Adel. Semangat Oh gitu ya motivasinya Bun. tuh. Sip, Betul. mantap. Oke, kalau gitu Bu Adel, saya lanjut ya Bu soal nomor 4. Siap, monggo silakan Mas Adi. Oke, soal nomor 4 kita tampilkan dan silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dijawab di kolom chat. Jawabannya A, A, ada yang C, A lagi, ada yang C lagi. Didominasi jawaban yang A. Masih A. Kebanyakan A. Ada yang D juga. Berarti A, C, D. Oke, A, C, D.
Manakah yang jawabannya betul? Oh, ada yang E juga. Tinggal B nih, belum dipilih nih, tinggal B. Yuk, ngabisin yang B, yuk. Oke, Bu Adel, ini jawabannya didominasi yang A, Oke. Kushner. Oke. Silakan Bu Adel dibantu untuk pembahasan. Oke, terima kasih Bunda Mas Adio. Oke, di sini yang ditanyakan adalah teknik pelepasan plasenta ya Bun ya. Secara teori, kalau teknik pelepasan plasenta itu hanya ada tiga. Satu secara Kushner, yang kedua Klein, yang ketiga adalah Strassmann. Ya, untuk yang D, metode Duncan, kemudian Schultz itu adalah metode pelepasan plasenta. Jadi kalau yang namanya metode itu caranya gitu ya Bun ya, dari Schultz itu yang E itu pelepasan plasentanya itu dari tengah sehingga pada saat plasenta lahir baru disertai dengan keluarnya darah gitu ya Bunda ya. Sementara Duncan itu berarti kan dari pinggir itu metodenya. Jadi darah dulu baru keluar plasentanya. Nah, untuk yang ditanyakan adalah teknik pelepasan plasenta tadi saya sebutkan antara A, B, C gitu ya. Hanya yang ada tiga itu untuk teknik apakah kita memastikan apakah sudah terjadi pelepasan plasenta atau tidak. Nah, yang ini bidan itu meletakkan tangan disertai menekan bagian atas simfisisnya, kemudian setelah tali pusarnya ditegangkan dan ternyata setelah dilepas masuk. Nah, itu secara Kushner. Ya, jadi dengan Kushner atau A ini, jadi kita meletakkan tangan disertai tekanan di atas simfisis, kita tegangkan tali pusat. Jadi kalau tali pusat itu masih masuk berarti plasentanya belum terlepas dari implantasinya. Kemudian yang Klein Bunda, sewaktu ada HIS, kita suruh atau kita anjurkan ibunya untuk mengejan sedikit atau kita rahimnya sedikit agak kita dorong. Nah, bila tali pusat itu kembali pada saat kita ibunya tidak ada his lagi, masuk kembali tali pusatnya berarti artinya belum lepas. Itu yang clean ya Bunda ya. Sementara Strassman itu jadi kita tegangkan tali pusatnya dan kita ketuk bagian fundus. Nah, kalau misalnya kerasa getarannya itu sampai ke tangan kanan kita gitu ya, berarti plasentanya itu belum terlepas dari implantasinya. Jadi jawaban yang benar adalah Kushner yang A ya Bunda ya. Jadi teknik pelepasan itu hanya ada tiga, Kushner, kemudian Klein, dan yang terakhir adalah Strassmann. Yang tadi dua metode tadi itu pelepasannya itu dari pinggirkah, dari tengah atau sentral. Hanya yang dua itu untuk metode pelepasan plasentanya. Begitu Bunda. Terima kasih. Benar, Baik. lumayan ya Mas ya. Hampir Betul, Bu. semua menjawab A. Hampir semuanya menjawab A. Kita anggap aja betul berjamaah, Bu. Yang lain Betul. tadi typo Siap. sedikit. Oke, Bu Adel, terima kasih untuk pembahasan soal nomor 4-nya. Oke, Bunda-bunda, siap. kita lanjut ke soal nomor 5. Semoga nomor 5 kita bisa betul berjamaah bersih semuanya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Sudah tampil? Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan dijawab. Oke, diawali D, E, A, D, E, A, C, D, E, A, C, E, D, A, D, A, C, E. Oke, A, C, D, E berarti. A, C, D, E.
Didominasi jawaban yang A, anjurkan tidur miring ke kiri. Lagi-lagi B nggak ada yang milih ya. Seperti nomor 4 tadi nggak ada yang milih B. Ayo, penghabisan B-nya dipilih, dipilih, dipilih. Sudah mau minus 1 menit. Dan jawabannya masih didominasi yang A. Yang mau ganti jawaban, silahkan. Mungkin tadi ada yang eh, terkecoh. Silakan, boleh ganti. Oke, sudah 1 menit lewat. Kalau gitu, Bu Adel boleh dibantu pembahasan soal nomor 5. Oke, terima kasih Mas Adio, terima kasih Bunda atas responnya. Oke, dari kasus sebenarnya Bun itu kan normal semua ya. Jadi ketubannya juga masih utuh, pembukaan 8 cm gitu ya, kepalanya juga di hot 3. Semakin kita mobile atau menganjurkan ibu itu untuk mobile, itu akan semakin mempercepat proses persalinan. Kecuali tadi ketubahnya sudah pecah, mungkin kita anjurkan ibu untuk di tempat tidur. Tetapi dalam kasus itu kan semuanya dalam kondisi normal ya Bunda ya. Hisnya juga bagus tuh. Vitalisanya juga bagus. Ya, sudah masuk di hot 3 atau spina sejajar dengan spina ischiadica ya Bunda ya. Jadi asuhan yang paling tepat yang kita lakukan sebagai seorang bidan pada kasus itu adalah C, kita anjurkan ibu untuk mobilisasi. Artinya, seperti yang saya sampaikan Bunda, semakin sering ibunya mobilisasinya kan nggak mesti harus jauh ya Bunda ya, sekitar tempat tidur. Artinya mobile itu kan bergerak gitu ya Bun. Jadi tidak stay atau tidak hanya di tempat tidur. Itu akan membantu semakin mempercepat proses persalinannya. Karena kenapa balik lagi Bunda bahwa ada 5P dalam proses persalinan. Power, passenger, passage, psikis, dan penolong. Nah, power ini salah satunya adalah his. Semakin mobile, semakin ibunya bergerak, his itu juga akan semakin bekerja dengan baik. Kalau hisnya bekerja dengan baik, maka akan mempercepat proses persalinan itu juga. Karena di dalam kasus atau dalam soal pun, hisnya itu 4 kali dalam 10 menit dalam waktu 45 detik. Artinya kan bagus ya Bunda ya. Nah, pembukaannya juga 8 dan tidak ada ketuban sudah pecah atau apa tidak. Jadi tetap kita anjurkan sampai nanti benar-benar porsionya itu sudah tidak terabah atau pembukaannya itu sudah lengkap. Jadi kalau sudah pembukaan lengkap 10 cm otomatis kan ibu sudah masuk infartu kala 2. Yang artinya kita sampaikan posisi di awal tadi ibunya pengen mau melahirkan posisi bagaimana di awal sudah kita sampaikan. Begitu ya Bun ya. Jadi anjurkan tidur miring ke kiri enggak perlu gitu Bun. Justru akan nanti membuat ibu itu merasa tidak nyaman. Kemudian fasilitasi pemenuhan nutrisi di dalam soal dia tidak ada kekurangan nutrisi gitu ya Bun. Kemudian ajarkan teknik meneran. Untuk ajarkan teknik meneran itu biasanya sebelum di kala 1 atau fase laten biasanya Bun kita ajarkan sehingga nanti pada saat semakin hisnya ini semakin sering ibu itu akan semakin ingat. Kemudian ajarkan teknik relaksasi pun di awal itu pada saat ibu sudah merasakan ada rasa sakitnya itu kita ajarkan teknik relaksasi bagaimana menghirup tarik nafas dari hidung kemudian keluarkan dari mulut. Begitu ya Bun. Jadi jawabannya adalah kita tetap anjurkan ibu untuk mobile atau untuk mobilisasi. Oke, ini dia untuk pembahasannya, Bunda. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel pembahasan soal nomor 5-nya. Siap, Mas Adil. Ternyata yang A salah berjamaah, yang C betul nggak jamaah tapi banyak lumayan keren. Jawabannya C. Kalau Iya, gitu, tapi sebentar Hah? Mas. Ya, Tapi kalau memang ketubannya pecah, iya. Jadi ibu itu tidak boleh mobile kan, Bun? Oke, jadi harus stay tune di tempat tidur gitu. Sampai nanti menunggu pembukaannya lengkap. Begitu Mas Adil. oke, siap. Terima kasih tambahannya Bu Adel. Siap, Mas Adil. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang kelima. Kelima, keenam. Yuk, soal nomor 6 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, jawabannya B, 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 B. Masih B, 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 B. Tadi ada yang D kalau nggak salah lihat ya. Cepat banget nih jawabannya naik. Tapi B kayaknya semua kayaknya nih. B. Rubra. Oke. Salah ketik, Mas. Siap. Diganti, Kak. Ayo, Kak Elvita. Masih B. Oke. Ayo, jawabannya. Yang belum jawab, silakan dijawab di kolom chat. Jangan dijawab dalam hati. B, 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 masih B. Sudah minus 1 menit, teman-teman yang belum menjawab. Kalau gitu, nggak apa-apa. Saya anggap teman-teman yang belum jawab di kolom chat, jawabnya di dalam hati atau di rumah masing-masing. Kalau gitu, Bu Adel, pembahasan soal nomor 6, dibantu, silahkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Waduh, kalau di dalam hati, hati gak ada yang tahu ya Mas ya. Nggak ada yang bisa baca hati, Bu. Oke, rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu gitu ya Mas. Ah, itu dia, Oke. canggih. Oke, terima kasih Bun. Nah, ini secara teori aja ya Bun ya. Jadi kemarin itu karena ada ya Bunda yang menanyakan, coba jadi saya up salah satu untuk jenis lokia gitu ya Bun. Tapi di sini sudah jelas bahwa postpartum hari kedua. Ya udah kita ingat aja jenis lokia itu hanya ada rubra, kemudian sanguinolenta, kemudian serosa, ada alba. Nah, kalau purulenta ini berarti lokia yang sudah disertai dengan adanya infeksi gitu. Berarti yang E langsung kita coret gitu ya Bunda. Kenapa? Karena semuanya masih dalam kondisi normal termasuk tanda-tanda vital sign-nya. Nah, jadi jawabannya adalah yang jenis lokia apakah yang sesuai pada kasus tersebut? Yang muncul rubra itu adalah 1 sampai 3 hari. Di dalam kasus itu 2 hari. Berarti jawabannya adalah yang rubra. Mungkin langsung next Mas untuk slide-nya. Di Siap. situ sudah saya. Nah, ini nanti untuk pembahasannya. Next Mas. Nah, ini dia. Jadi jenis lokia yang pertama itu adalah rubra 1 sampai 3 hari. Jelas-jelas ya Bun ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan postpartum hari kelima. Nah, kalau ditanya jenis lokianya ya tinggal kita menjawab sanguinolenta gitu. Jadi ada rubra, ada sanguinolenta, kemudian ada serosa, ada alba. Tapi kalau misalnya ibunya demam, kemudian sampai menggigil atau apa segala macam, mungkin ditanyakan jenis lokianya adalah purulenta, yang artinya bahwa purulenta itu sudah disertai dengan adanya tanda-tanda infeksi. Begitu Bun ya. Jadi kalau ini hanya sekedar apa ya, hafalan gitu ya Bun ya, sesuai dengan teori. Terima kasih Mas Adil. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel sudah diberikan Siap. bagan-bagan hafalannya. Jadi buat baca bahan bacaan nanti bunda-bunda sambil menunggu UKOM ya. Iya. Oke, kalau gitu Bu Adel, soal terakhir kita akan kerjakan Bu Adel. Kalau gitu kita lanjut. Ini dia soal terakhir. Hati-hati dikerjakannya. Yuk, teliti dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat. Oke, E, B, 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 B lagi, B, B. Ada yang E lagi. B, 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 E, B, E. B, E, B, E. Hmm. Masih B yang
terbanyak konseling tanda-tanda persalinan. Silakan. Yang belum menjawab, langsung jawab di kolom chat. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Latih kepercayaannya di sini, di bimbingan. Jangan sampai pada saat UKOM nanti halnya sama. Aduh, yang mana ya? Akhirnya buang-buang waktu. Ya, udah minus 1 menit. Kalau di UKOM minus 1 menit ya berarti satu soal hilang, tidak dikerjakan. Ayo biasakan satu soal 1 menit, Bunda-Bunda. Sudah minus ya 1 menit lebih. Kalau gitu kita bahas jawaban betulnya yang mana dan apakah ada yang betul berjamaah. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, pertanyaan terakhir ya Mas ya. Ya, Agak seru juga. Jadi ada yang jawab B, ada yang jawab E gitu ya. Oke Bun, ini usia kehamilannya adalah 36 minggu. Jadi di dalam kita membuat manajemen asuhan kebidanan itu kan ada 7 langkah ya Bun. Dari yang pertama adalah apa namanya anamnesa, kemudian nanti kita menentukan diagnosa gitu ya. Di diagnosa itu interpretasi data terdiri dari diagnosa, kemudian ada masalah dan ada kebutuhan. Nah, ini usia 36 minggu dan ibu itu merasa khawatir karena kemungkinan khawatirnya kenapa? Karena mungkin anak pertama ya, Bun ya. Jadi agak ada rasa was-was, ada agak rasa khawatir yang berlebihan gitu ya, Bunda. Kemudian ibu juga merasakan ada perut bagian bawah dan perut kadang tegang. Tetapi ini yang kita sebut dengan kontraksi Braxton Hicks yang artinya bahwa kontraksi ini tidak menimbulkan tanda-tanda proses persalinan. Kalau misalnya kontraksi yang baik itu adalah kontraksi yang bisa terjadinya effacement sama dilatasi yang ada pembukaan 1 sampai 10 cm. Kemudian tekanannya untuk vital sign-nya juga semua dalam kondisi normal. Nah, pertanyaannya atau lead ini adalah rencana asuhan yang paling tepat kita sebagai bidan apa yang harus kita lakukan? Pastinya apapun konseling tanda-tanda persalinan. Kenapa? Kenapa kok ada rasa tegang itu tetapi tidak menimbulkan rasa sakit? Kalau biasanya kontraksi yang baik itu adalah ibu merasakan tegang, kemudian ibu merasakan sakit karena sifat his kan seperti itu ya Bunda menimbulkan rasa sakit, tetapi efek dari itu adalah terjadinya pembukaan atau effacement maupun dilatasi. Nah, jadi kalau tadi Bunda menjawab ada yang penkes tentang tanda bahaya ibu hamil. Sebenarnya cocok juga Bunda, tetapi kan tidak menyesuaikan dengan kasus yang di atas. Jadi kasus yang di atas itu kan kecuali misalnya ibu tidak mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Ibu tidak mengerti tentang tanda-tanda bahaya misalnya. Mungkin itu yang kita harus jelaskan. Tetapi di sini hasil anamnesa atau wawancaranya, ibu tuh khawatir karena sering merasa nyeri pada bagian perut bawahnya. Karena nyeri itu yang disebabkan oleh yang namanya Braxton Hicks. Mungkin slide-nya, Mas. Ya, nah ini, jadi pembahasannya di sini Bunda, 4 minggu sebelum persalinan biasanya akan ada namanya his pendahuluan yang merupakan terjadinya karena, tetapi tidak ada yang namanya pembukaan ataupun dilatasinya. Nah, itu yang kita sebut dengan Braxton His atau his pendahuluan ini yang bersifat nyeri tetapi di bagian bawah tidak teratur lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan majunya waktu dan bila dibawa jalan malah sering berkurang. Tetapi kalau yang tadi, kalau misalnya his yang kontraksinya yang bagus, pada saat kita bawa jalan ataupun kita bergerak ataupun mobile, itu akan menimbulkan dilatasi sama effacement dengan yang adekuat atau yang bagus. Itu jadi untuk Braxton Hicks ini tidak ada pengaruhnya pada pendataran atau pembukaan serviks atau effacement maupun dilatasi serviks. Begitu ya Bun. Jadi jawabannya adalah asuhan yang kita lakukan terhadap kasus di atas itu adalah kita memberikan konseling tanda-tanda persalinan. Begitu Mas Adi dan Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel atas pembahasan soal nomor 7 atau soal terakhir. Alhamdulillah kelar ya bimbingan kita di 1 sampai 7 soal. Izin Bu, ada bimbingan dari kampus lain. Oh iya, di awal saya lupa info ke Bu Adel bahwa peserta kita itu nggak hadir 100% karena ada beberapa dari kampus-kampus yang
mengadakan bimbingan Bu Adel. Jadi tadi pesertanya nggak 100% hadir dan ini langsung ada yang izin juga. Bu Adel izin ini langsung masuk sesi tanya jawab ya Bu Adel, mungkin 1-2 orang. Boleh Bu Adel? Monggo silakan Mas. Oke Bu. Kalau gitu siapa yang mau bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya supaya langsung diskusinya via mikrofon saja. Silakan. Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini tadi Kak Sriyanti ya. Kak Sriyanti silakan dinyalakan mikrofon. Silakan Kak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu, tadi kan di penjelasan tentang Lokea itu kan ada 4 macam. Terus Mm-mm. yang Lokea alba itu kan dia lebih dari 14 hari Bu ya. Yap. Mm. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kan Bu, misal di kunjungan KF3, ini misal 34 hari, itu kira-kira kita taruhnya itu kira-kira termasuk ke lokea berapa? Terus pas kita saat palpasi itu tinggi fundus uterinya masih teraba atau tidak Ibu? Itu Oke, saja Ibu. terima kasih Bunda. Tadi usia berapa hari postpartumnya? Kalau yang normal Bunda 14 hari atau 2 minggu itu Mm-mm. sudah tidak teraba lagi yang namanya tinggi fundus uteri. Dia sudah kembali seperti iya. Nah, tadi kan Bun, kalau di dalam soal tadi, bukan dalam soal, di dalam teori tadi, bahwa jenis-jenis lohea itu kan tadi ada rubra 1 sampai 3, kemudian salmonellenta itu 3 sampai 7, kemudian serosa itu 8 sampai 14 hari, kemudian alba-alba itu kan sudah berbentuk putih ya Bunda ya, artinya memang sudah mulai habis semua loheanya. Jadi kalau misalnya biasanya di dalam soal itu akan terpampang jelas itu berapa hari Bunda. Jadi kalau misalnya 34 hari misalnya, itu tidak akan muncul soal lagi, loh ya apa yang keluar gitu. Nggak biasanya tidak akan muncul lagi seperti itu pun. Baik Ibu, terima Ya. kasih. G. Tadi benar Bun, saya tangkap pertanyaan seperti itu, jelas tidak ya Bun? Jelas Ibu, jelas. Iya, jadi itu untuk soal Bunda. Jadi secara teori itu untuk di dalam soal itu akan berdasarkan teori semua Bunda, tidak berdasarkan di lahan. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya tadi seperti yang saya katakan, pada saat loheanya berbau, kemudian berwarna kuning atau apa, kalau sudah katanya berbau, kemudian ibunya menggigil, apa temperaturnya atau suhunya naik, ya udah kita mikir bahwa itu terjadi infeksi, udah ambil aja yang disebut dengan apa Lohea purulenta, sudah selesai gitu Bun. Jadi memang ini memang sedikit hafalan yang harus kita hafal begitu Bun. Begitu. Terima Baik kasih. Ibu, terima Siap. kasih. G, sami-sami Bun Dayanti. G. Alhamdulillah terjawab ya Kak Sriyanti ya. Terima kasih Bu Adel atas Ya, jawabannya. siap. Ada lagi kah yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Izin Mas Adiu mau bertanya. Boleh Kak Asrida, silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. G. Ini saya akan bertanya tentang soal IMT ya Bu. Oke. Eh, apakah ada rumus yang mungkin bisa digunakan yang lebih mudah untuk menghitung IMT gitu Bu? Mengingatkan nanti kalau misalnya ujian itu nggak diperbolehkan membawa alat hitung. Terima kasih Ibu. Oh iya, kalau masalah IMT sih Bun, itu memang mau tidak mau ya memang rumusnya seperti itu. Jadi eh hafalan. Jadi kalau kita bilang misalnya IMT itu kan ada yang kurang dari 18, kita sebut dengan kurus gitu ya Bun. Kemudian ada yang kita sebut dengan underweight, kemudian normal, kemudian overweight, obesitas. Nah, itu hafalan Bun. Jadi kalau misalnya nanti apa ya ada soal misalnya IMT ibu tersebut berapa kan untuk IMT itu kan berat badan dibagi tinggi badan tetapi dalam meter gitu ya Bun ya, dalam sentimeter. Jadi misalnya berat badan ibu itu adalah 60.
kemudian tinggi badannya adalah 150, berarti 1,5 dikali 1,5, kan begitu ya Bun? Berarti 2,25, berarti 60 dibagi 2,25 itu hasilnya adalah sekitar 26,6. Jadi kalau 26,6 itu sudah termasuk dengan overweight atau obesitas. Jadi kalau misalnya adakah rumusnya? Memang rumusnya seperti itu pun mau tidak mau ya memang kita harus hitung pakai pulpen gitu. Kalau tadi sih rumus kehamilan itu ya memang konstantanya gampang gitu, dikali 4 dan dikali 2. Tapi kalau ini kan Bun, misalnya tadi 150, berarti kalau diubah jadi 1,5. Ya kita harus kalikan sendiri. 1,5 kali 1,5 hasilnya berapa, kemudian dibagi dari berat badannya tadi, 60 dibagi 2,25, sehingga muncul nanti 26, berarti dia termasuk overweight. Seperti itu Bun. Gimana Kak Asrida? Apakah Iya. terjawab? Iya, cukup Bu. Terima kasih. Iya Bun, jadi nggak ada supaya mempercoba. Enggak, karena memang rumusnya seperti itu Bun. Berat badan dibagi tinggi badan. Gitu. Jadi nanti kalau tinggi badannya misalnya 160 berarti 1,6 dikali 1,6. Bukan 1,6 kali 2. Jangan salah ya Bun. 1,6 kuadrat. Berarti kuadrat itu 1,6 dikali 1,6. Akan berbeda jawabannya 1,6 dikali 2. Begitu Bun. Oke, sudah terjawab tadi katanya Kak Asrida, Bu Adel. Terima kasih Bu Adel Oke, sudah siap membantu. Bunda. Oke, mungkin sudah pernah dibahas sama dosen di kampus, lupa akhirnya ingat lagi di bimbel seperti ini. Keren ya. Jadi mengenang lagi nih, mengenangnya materi bukan kenangan yang pahit ya Bu Adel. Iya, kenangan yang manis dong yang harus dibawa dan harus diingat ya Mas. Iya. Bu, tapi ini ada Oke. satu lagi Bu, permintaan itu boleh nggak Bu? Izin Apa Bu, itu? Boleh, monggo Mas. katanya izin Bu, boleh di-share rumus perhitungan usia kehamilan katanya Bu. Oh, yang tadi Mas, tolong bisa di slide berapa Nomor berapa tadi ya Bu? saya lupa. Nomor 2, soal nomor 2, Bun. Mas. Ini soal nomor yang ini Bu. Ya, Ya, yang ditanyakan ini Bun. Ya, next Mas. siap. Oke. Oke, saya tambah dikit ya Mas, nggak apa-apa ya Mas. Boleh Bu. Oke, lanjut. Ini tadi dalam waktu 1 tahun ya Bun. Ini next lagi Mas. Ini tadi pakai secara manual. Nah, next lagi Bun. Oke, nah ini kalau misalnya tahun yang berbeda ya Bun, jadi contoh nih, seorang perempuan umur 24 tahun G1, nah dia datang tanggal 20 Mei 2023, kemudian menyatakan HPHT-nya atau terakhirnya adalah tanggal 5 September 2022. Tetap kita kunjungan dikurangi HPHT. Next Mas. Beda. Nah, kalau tahunnya kan berbeda ya, Bun. HPHT-nya dia tahun 2022, tapi dia kunjungannya tahun 2023. Kita pakai tadi dikali 4 dalam minggu, dikali 2 dalam hari, kalau tahunnya sama. Tapi kalau tahunnya berbeda, itu sudah beda lagi, Bun, untuk rumusnya, gitu ya. Tetapi tetap kunjungan dikurangi HPHT. Nah, ini agak berbeda jauh ya, Bun ya. Kalau tadi gampang sekali gitu. Jadi ini 5, tadi kan tanggal 20 bulan 5 atau Mei ya Bunda 2023, kemudian HPHT-nya bulan 9. Nah, 5 ini ditambah 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 5 ditambah 12 sama dengan 17 dikurang 9 sama dengan 8. Rumusnya itu Bun. Jadi 8, rumusnya yang mutlak ini adalah 13/3. Jadi 8 dikali 13 sama dengan 34 dibagi 3 itu hasilnya 34,6, kita tinggal genapkan 35 minggu. Nah, tadi kan balik lagi, hari itu di tanggal. Jadi 20 dikurang 5 itu sama dengan 15. Berarti 15 itu kita pecah Bunda. Jadi mendapatkan 2 minggu 1 hari. Berarti kita genapin aja 2 minggu kan gitu Bun. Kemudian yang tadi 35 minggu ditambah dengan 2 minggu itu 37 minggu. Ini kalau dia pakai rumus. Jadi, kalau rumusnya dalam 1 tahun, Bunda, bulan itu dikurang, pokoknya kunjungan dikurangi HPHT dah gitu ya, Bun. Dikali 4 dalam minggu, dikali 2 dalam hari.
Nah, tetapi kalau dia dalam ganti yang tahun yang berbeda, itu rumusnya adalah 13/3. Gitu. Ada yang kurang paham nggak ya Bun ya? Jadi kalau menurut saya sih nanti mungkin di apa namanya mungkin besok atau kapan itu bisa mencoba sendiri Bun dengan slide nanti saya rasakan slide-nya dibagikan ya Mas. Jadi Ya, nanti bisa dengan mempergunakan rumus. Jadi rumus itu kan mempercepat ya Bunda ya. Jadi kita nggak mikir berapa bulan, berapa minggu, berapa apa gitu. Jadi dengan memakai rumus itu bisa mempercepat menjawab soal. Seperti itu. Begini, Bunda, tadi Bunda siapa yang bertanya ya, Bun? Kak Mita, Bunda Mita. Bunda Mita. J. Nanti rumus ini akan di-share juga kok ke kelas Kak Mita. Tenang aja, nanti rumus ini dipakai untuk jadi pedoman buat ngerjain kasus hal yang sama. Iya. Baik, Iya, Bu. oke, siap. Terima kasih Kak Mita sudah bertanya. Iya, terima kasih Bu Adel. Nggih, Nah, sami-sami Bunda Mita. Nggih. terima kasih Bu Adel sudah Siap. dibantu dijawab. Baik Bu Adel, usai sudah. Cila, usai sudah Bu. Selesai Untuk sudah Bu. malam ini ya, Mas. Malam ini sudah Iya. selesai pertemuan dan belajar kita. Berarti ini waktunya kita mendapatkan motivasi, kalimat motivasi atau quotes-quotes dari Bu Adel seperti biasanya. Oke Bu, lanjut ke slide terakhir Bu. Ya, siap, Mas. Siap. Untuk mengclosingkan pertemuan hari ini, silakan disimak. Dan boleh kalau mau direkam juga boleh diviralin supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Gitu ya. Oke, ini dia slide-nya. Oke. Yuk. Oke, untuk closing statement-nya ya, Mas ya. Siap. Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kita lakukan. Ini luar biasa, Coach ya. Artinya memang kita membutuhkan sukses itu, kita membutuhkan pengorbanan yang banyak. Jadi tidak hanya ya pengen sukses, tapi tidak ada effort, tidak ada usaha sama sekali. Salah satu effort untuk bisa sekali ujian itu adalah dengan cara mengikuti bimbel, kan seperti itu. Dengan kita menyukai, dengan kita apa namanya mengikut sertakan diri kita untuk selalu ikut kok secara kontinu untuk mengikuti bimbel ini, harapannya nanti sukses dalam mengerjakan soal. Begitu ya Mas Adil ya? Amin. Siap, terima kasih Bu Oke. Adel. Kalimatnya Siap. sangat mantap, jos pokoknya. Oke, bunda-bunda yang mau jadiin status WA silahkan. Karena Bu Adel, banyak Bu Ya. peserta itu kalau udah Bu Adel tampilin quotes dijadiin status WA sama mereka nih. Alhamdulillah Mas. Iya, mantap. Jadi Silakan motivasi ya di-screenshot. Mas ya? Betul, Oke. betul Bu. Ya semoga dari kalimat motivasi ini mereka melakukan, dan dari melakukannya mereka konsisten, dari konsisten membuahkan hasil yang memuaskan Hasil. juga. Amin. Harapannya seperti Amin. itu Mas G. Baik Bu Adel, Siap. karena sudah selesai, terima kasih atas waktu, tenaga, Siap. pikiran, pokoknya semua yang diperjuangkan atau direlakan Bu Adel kepada peserta, semoga jadi amal-amal yang baik dan menjadi kebaikan Amin. yang datang ke Bu Adel nantinya. Amin. Amin Mas Adi. Amin. Amin. Baik, kalau gitu Bu Adel boleh istirahat. Oke. Iya. Tinggalkan Zoom-nya. Oke, terima kasih Mas Adi dan terima kasih buat bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan untuk malam hari ini bermanfaat ya Bunda ya. Jadi mereview kembali. Sebenarnya saya tidak mengajari tetapi kita hanya sharing di sini ya Bunda ya. Sukses buat bunda-bunda semua, selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan yang mengikuti ujian UKOM untuk bulan Maret ini tenangkan diri, jangan gugup gitu ya Bunda ya. Jangan lupa berdoa ya Bun ya, artinya supaya apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang baik. Amin. Oke, terima kasih Bunda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tadi yang kurang berkenan atau mungkin pada saat saya menyampaikan ada jawaban yang tidak apa ya, maksudnya tidak relevan mungkin ya. Mungkin nanti suatu saat nanti bisa disampaikan lagi. Mungkin begitu aja Mas Adiu dan Bunda semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi semuanya bunda-bunda. Malam Bu, selamat istirahat Bu Adel. Terima Siap, Mas kasih. Adiu. Baik, bunda-bunda sekalian, untuk pertemuannya sudah selesai.